Terima kasih atas waktunya dari Aptignas yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk, presentasi bagaimana kita menjelaskan produk kita. Nah, di sini kita juga, reseller dari distributor Senek Data. Jadi kita di sini pada kesempatan siang hari ini saya akan mengisi mengenai, bagaimana complete CAD/CAM solution, jadi untuk bagi kita membuat sebuah 3D complex parts. Nah, salah satunya di dunia, manufacturing. Mungkin tadi tentang mengenai internet ataupun, cloud base. Nah, sekarang kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan tentang proses manufacturing. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sarasto Tribuono. Saya, senior konsultan di, PT Digital Manufacturing Indonesia. Oke. Nah, pada kesempatan pada hari ini belum dicolok. Nah, oke. Nah, oke, bisa langsung next. Nah, untuk produk line up, jadi kita PT Jitar Manufacturing itu adalah, reseller Autodesk, di mana kita di sini, memiliki beberapa produk. Dari Autodesk itu ada beberapa macam, dari mulai, Power Shape untuk desain, kemudian Power Mill untuk, proses CAM, kemudian juga ada Power Shape desain, Feature CAM, kemudian juga ada Power Inspect untuk, inspection. Nah, di mana semua produk line up ini kita bisa support di PT Digital Manufacturing Indonesia. Nah, pada kesempatan, siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai 3D complex shape. Bagaimana kita membuat sebuah 3D complex shape. Nah, di mana menggunakan PowerShape, salah satu software, desain di Autodesk. Nah, di mana kita bisa melakukan reverse engineering, kemudian juga membuat electrode design, ataupun juga, membuat mold secara keseluruhan dengan mudah dan cepat. Nah, kemudian kita masuk di beberapa feature. Nah, ini salah satu editing di, PowerShape, cukup mudah dan simple, di mana kita bisa melakukan, proses editing, model, kemudian, flexible surface editing, kemudian direct solid modeling, kemudian juga sampai dengan, reverse engineering. Nah, selanjutnya di proses PowerShape di sini juga bisa mempermudah kita untuk, proses manufacturing, bagaimana kita bisa menganalisa sebuah model, kemudian juga, model preparation, split core cavity, kita bisa mendapatkan untuk core cavity dengan mudah dan cepat menggunakan PowerShape. Nah, kemudian di proses PowerShape di sini juga bisa untuk, support untuk, manufacturing. Bagaimana kita bisa membuat surface preparation, kemudian menutup area rip, kemudian menutup, referensi surface untuk mempermudah kita melakukan proses pembuatan program di 5 aksis. Nah, selanjutnya juga ini beberapa strategi, atau kapabilitas dari software. Nah, PowerShape sendiri di sini bisa kita import any CAD dari semua sistem CAD, baik dari, misalnya dari UG, dari, NX, SolidWorks. Nah, semuanya bisa kita direct import tanpa harus ada option cost lagi. Jadi semuanya sudah free option di dalam, PowerShape. Nah, selanjutnya di PowerShape juga ada namanya Solid Doctor. Nah, di mana untuk melakukan editing. Editing kita dapat model dari luar, kita repair, kita pastikan bahwa solid yang kita kerjakan itu benar-benar sudah aman. Kemudian juga ada ini untuk, identifikasi undercut shading, undercut-nya di mana, kemudian minimum radius di mana, kemudian smoothness seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan analisa di, dalam PowerShape. Kemudian juga di PowerShape juga bisa membuat desain dari awal. Dari wireframe, kita membuat sebuah wireframe, kemudian kita buat sebuah solid, sangat mudah dan cepat kita bisa menggunakan, PowerShape itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada untuk, editing. Nah, editing bagaimana kita editing solid, cepat, mudah dan cepat. Nah, kita bisa menggunakan, PowerShape. Nah, ini untuk proses-proses editing, di mana kita bisa membuat special part cukup mudah dan simpel. Kemudian juga ada, untuk, model preparation. Nah, di mana kita bisa membuat tutup ataupun, area di sini kita hapus. Nah, itu cukup mudah dan simpel kita bisa melakukan editing di area PowerShape.
Nah, kemudian juga untuk melakukan editing-editing yang tanpa histori, misalnya seperti ini, kita bisa membuat editing misalnya bagian hair dryer, nah ujungnya kita, editing cukup mudah dan simpel, tanpa harus kita melakukan, editing dari awal. Cukup kita geser saja dengan poin-poin yang kita inginkan seperti ini. Nah, selanjutnya juga untuk, menutup rip machining. Nah, di mana kita dengan mudah menutup area-area rip tanpa harus membuat satu persatu. Nah, ini contohnya ini manual. Nah, yang terbaru di PowerShip, nah kita bisa langsung untuk menutup semua area ripnya dengan mudah dan simpel. Nah, semua area langsung tertutup di sini. Nah, jadi cukup mudah dan simpel. Nah, selanjutnya, di dunia industri pasti kita tidak lepas dengan bagaimana kita membuat sebuah, mold design. Nah, atau kita sekarang sudah banyak area plastik, nah di mana kita harus membuat mold design dengan mudah dan cepat. Nah, salah satu proses, di proses manufacturing, nah itu biasanya kita punya 3D part. Kemudian dari 3D part kita proses, upper lower, kemudian juga kita di sini buat, untuk CAM programmer kita split 3D-nya, kemudian juga kita bikin 2D, machining, baru kita assembling. Nah, di mana biasanya kita bisa supply dari mulai 3D part dengan PowerShip, kemudian, manufacturing dengan Power Mill, kemudian 2D CAD juga bisa dengan, PowerShip. Nah, di mana di sini bisa kita simplify. Nah, yang awalnya banyak areanya, nah kita bisa perkecil, nah semuanya bisa di-cover dari, PowerShape itu sendiri. Nah, dengan PS Toolmaker. Nah, untuk new design yang baru nanti akan jadinya seperti ini, dari 3D part langsung kita membuat sebuah 3D design lengkap dengan semua part-nya, tutti detail, kemudian juga sampai dengan, machining center. Nah, dengan menggunakan Toolmaker. Nah, kemudian untuk proses manufacturing kita bisa menggunakan, Power Mill. Nah, ini, untuk dash, software di mana kita dari PowerShip kita bisa supply dari, preparing untuk 3D, kemudian 2D drafting, sampai assembling total. Nah, kita bisa menggunakan PowerShip. Kemudian juga automatic untuk, bill of material. Nah, ini salah satu, advance di PowerShip, yaitu kita bisa melakukan proses, eee, man modeling for manufacture, yaitu untuk pembuatan untuk, split surface, akan jauh lebih mudah menggunakan di, PowerShip di sini. Nah, kemudian juga untuk, splitting untuk pembuatan core cavity, jadi untuk pembuatan, upper lower untuk, plastic mold itu akan jauh lebih mudah menggunakan PowerShip karena semuanya di sini serba otomatis. Nah, dari sini kita tinggal, split areanya, mana bagian area core, mana bagian cavity, akan jauh lebih mudah menggunakan, PowerShip. Nah, sampai untuk, proses pembuatan, cavity core, nah lengkap dengan dari wizard di sini, cukup mudah dan simpel. Kita tinggal pilih part-nya, kemudian tinggal kita 3D, ukurannya, nah otomatis akan membuat sebuah, core cavity dengan cukup mudah dan, cepat menggunakan, PowerShip di sini. Nah, di sini kita bisa lihat, dari sini bisa langsung kita dapat untuk, 3D part-nya. Nah, kita langsung dapat core cavity-nya. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan, tool wizard. Nah, di mana kita bisa membuat sebuah desain mold itu cukup mudah dan simpel, lengkap dengan semua, eee, part-part misalnya dari Misumi ataupun dari Futaba, nah semuanya include di dalamnya. Sehingga untuk proses pembuatan molding itu akan jauh lebih mudah dan cepat menggunakan PS Toolmaker. Nah, selain tadi untuk desain, kemudian juga untuk, proses, editing model, nah di PowerShip juga bisa melakukan reverse engineering. Nah, di mana kita bisa mempunyai misalnya, mesin scan, laser, nah itu bisa langsung connect ke dalam, PowerShip, di mana dari laser menghasilkan point cloud menghasilkan mesh, kemudian dari mesh itu akan kita bisa reverse menjadi sebuah 3D atau copy, software. Sampai dengan pembuatan dash dan assembly-nya. Nah, ini salah satu part-nya, misalnya kita scan terlebih dahulu, kemudian kita dapat STL, kemudian baru kita bisa melakukan reverse engineering untuk pembuatan sebuah 3D model basic dari part yang sudah kita punya. Nah, ini untuk, PowerShip dari mulai scan, kemudian triangle, modeling, sampai dengan, manufacturing. Nah, ini misalnya kita punya alat scan.
nanti dari sini langsung bisa connect ke dalam PowerShape, menghasilkan triangle file, kemudian kita bisa melakukan reverse engineering, setelah itu bisa kita proses manufacturing. Nah, semuanya one stop solution menggunakan Autodesk. Nah, ini salah satu contoh dari proses reverse engineering, dari kita model STL hasil scan, nah kita bisa, reverse terlebih dahulu area hole misalnya atau silinder. Nah, dia otomatis akan membuat silinder, kemudian surface areanya di mana. Nah, semuanya akan otomatis. Nah, sehingga akan mempermudah kita untuk pembuatan reverse engineering atau copy sebuah produk. Nah, di sini kita sudah dapat 3D-nya dari referensi mesh. Misalnya ini bagian spakbor juga dia otomatis bisa kita tinggal ambil kurvanya, kemudian tinggal kita reverse menjadi sebuah garis, kemudian nanti kita bisa menghasilkan sebuah, surface, untuk proses reverse engineering. Nah nah, selain itu juga untuk, proses-proses reverse engineering yang non geometri, misalnya freeform, nah itu bisa kita lakukan juga reverse engineering di, area PowerShape. Nah, ini juga dari hasil reverse, nah kita bisa compare, komparasi antara hasil aktual dan 3D kita. Nah, kita bisa dapat section-nya juga, nah kemudian kita bisa dapat. Nah, ini salah satu, study case sampel, salah satu part otomotif, di dunia, misalnya eskavator, di mana kita akan melakukan reverse engineering di area, bagian part rodanya. Nah, di mana di sini nanti hasil scan kita bisa ambil, kemudian kita pembuatan, surface modeling, solid modeling, kemudian kita editing modeling, drafting, sampai dengan assembling menjadi sebuah mold. Nah, kita bisa, scanning, kita bisa, live capture dari scan, kemudian remove area-area yang tidak kita butuh, alignment, repair surface, dan baru setelah itu kita bisa melakukan reverse modeling. Kita buat surface dari referensi 3D scanning kita, kemudian bisa kita edit, kemudian kita bisa juga ke solid modeling, baru kita nanti dapat untuk part-nya. Nah, ini untuk solid modeling-nya, pembuatan fillet, draft angle, segala macam itu akan cukup mudah dan simpel. Nah, kemudian untuk kita bisa editing juga, direct editing, misalnya menambahkan rip, ataupun, mengurangi area, nah itu akan cukup mudah dan simpel. Nah, ini salah satu video, capture. Jadi dari hasil, kita mempunyai scan arm. Nah, di mana di sini nanti akan otomatis, connect dengan PowerShape. Kita bisa, dapatkan point cloud. Nah, ini kita bisa scan areanya, area part-nya. Nah, kita bisa dapat sebuah, point cloud. Nah, ini part-nya kita scan, nah masuk ke dalam PowerShape, kita dapat point cloud. Nah, kemudian dari hasil scan di sini capture, nanti kita bisa dapat, modeling surface-nya. Dari surface kita bisa editing surface-surface-nya. Kemudian nanti bisa kita langsung direct menjadi sebuah, part. Nah, part-nya di sini nanti tinggal kita editing-editing, misalnya kita edit bagian fillet, bagian yang lain, nah kita bisa juga perpaduan, solid dan surface, kita bisa potong seperti ini, dia akan otomatis motong, dan juga nanti bisa kita tambahkan, nah ini hasil dari STL produk kita. Dari sini nanti bisa kita tambahkan salah satu part, misalnya bagian di sini kita tambahkan untuk, hub-nya, kita bisa tambahkan. Kemudian dari situ, kita bisa juga untuk, pemotongan dynamic section kita dapatkan wireframe untuk garis-garis pemotongnya, kemudian nanti akan jadi sebuah, surface. Kita ada garis-garisnya, dari sini bisa kita, simplify, kemudian nanti bisa kita buat sebuah, surface dari referensi garis itu sendiri. Oke. Nah, ini garis-garisnya kita sudah buat. Nah, kemudian tinggal kita buat sebuah, surface. Jadi kita bisa referensi, STL dan juga, surface. Oke, dari sini, nah kita bisa tambahkan juga untuk, part detail. Nah, misalnya seperti ini kita extend sebuah surface, kemudian bisa kita jadikan sebuah, solid secara bersamaan. Untuk area yang lain kita bisa buat sebuah surface untuk pemotongnya. Nah, di sini bisa kita mudah, kita bisa solid dan juga, edit dengan menggunakan surface. Kita bisa dapat. Nah, dari sini kita nanti akan mendapatkan sebuah part. Jadi kita bisa dengan mudah
melakukan, editing dari, scan benda real, kita scan, dari reverse engineering, kita editing, sampai dengan nanti membuat sebuah mold core cavity-nya seperti apa. Nah, oke, nah ini buat split surface-nya. Nah, bagian split surface-nya dia akan otomatis untuk parting line kita. Oke. Nah, dia akan jadi split surface. Nah, nanti kita bisa dapatkan sebuah, assembling, dari mulai part kita, kemudian juga, untuk core cavity-nya, nah itu akan jauh lebih mudah dan cepat menggunakan, PowerShell. Jadi semuanya bisa kita, direct. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membuat sebuah mold, kemudian juga reverse engineering, nah kita tidak lupa untuk pembuatan elektrod, karena proses manufacturing tidak lepas dari proses EDM. Nah, di mana EDM kita bisa menggunakan Power Shape, Power Mill untuk manufaktur, dan juga inspection menggunakan Power Inspect. Nah, salah satunya menggunakan sistem TRUD. Nah, dari mulai desain, 2D, proses machining, inspection, dan juga langsung ke mesin EDM. Nah, di mana ini salah satu gambar untuk pembuatan desain. Nah, kita cukup ambil di area-area yang mau kita buat elektrod. Nah, misalnya di area rib. Nah, di area rib di sini kita tinggal ambil, kemudian kita bisa membuat sebuah, elektrod dengan mudah dan cepat. Nah, karena kenapa kita butuh elektrod? Karena di area-area rib itu tidak akan mungkin bisa kita proses manufacturing. Nah, kita bisa dengan mudah membuat sebuah desain elektrod, kita bisa edit cukup mudah dan simpel. Kita bisa langsung direct seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa membuat sebuah, elektrod. Jadi untuk elektrod, desain. Kita tinggal buat elektrodnya, otomatis kita akan membuat, base-nya, base untuk proses settingan, kemudian, setup sheet. Nah, dia akan otomatis, untuk proses-proses, elektrod desain. Jadi untuk desain elektrod. Nah, di sini kita sudah dapat sebuah elektrod. Kemudian tinggal kita next, finish, maka kita sudah memiliki sebuah, elektrod untuk, proses EDM kita. Nah, setelah itu, setelah kita membuat sebuah desain, nah kita tinggal masuk ke, proses EDM, manufacturing. Nah, di sini kita tinggal ambil modelnya, kemudian dia akan otomatis membuat proses, manufacturing-nya. Kita tinggal input programnya. Nah, dia akan secara otomatis membuat sebuah program. Nah, semuanya single solution, dari desain, kemudian manufacturing, kemudian juga sampai ke, mesin EDM nantinya. Nah, ini kita tinggal pilih mesinnya, mesin milling, tinggal kita pilih strateginya. Oke, tinggal kita, proses, gap-nya berapa, kemudian nanti tinggal kita proses, manufacturing-nya di, mesin milling. Di sini akan otomatis membuat sebuah toolpad, strateginya seperti apa. Kemudian nanti akan kita mendapatkan sebuah, elektrod. Nah, dari elektrod di sini tinggal kita proses, inspection, menggunakan OMV, supaya menjamin elektrod yang kita buat itu sudah sesuai. Jadi tidak ada yang, overcut ataupun, over dimension. Nah, di sini kita bisa dapat semua, posisi poin-poinnya. Nah, setelah itu tinggal kita transfer ke mesin EDM. Nah, ini salah satu, gambaran di proses, EDM. Eee, Maaf Mas, boleh minta tolong diklik? Bisa? Nggak ada videonya ya? Oh, nggak bisa ya? Inti tuh tuh, tuh Mas. Oh, harusnya ada videonya, Ika ada. Bisa jalan? Ah, nah play. Nah, ini salah satu aplikasi, automation di dunia elektrod. Jadi kita bekerja sama dengan GF Charmil. Nah, di mana di sini, dia untuk, proses automation untuk precision elektrod. Nah, di mana kita bisa desain elektrod,
dari awal menggunakan PowerShip, kemudian juga nanti langsung, automatic manufacturing di Power Mill. Nah, kita bisa membuat sebuah elektrodnya, masuk ke Argichar Mill, dia otomatis akan membuat, programnya untuk proses EDM. Nah, oke, tinggal kita buat inspection-nya untuk proses inspeksi. Nah, ini untuk proses inspeksi di, CMM. Nah, untuk menjamin produk yang kita buat, elektrod yang kita buat itu, oke. Nah, lanjut ke proses CMM, kemudian ini untuk proses manufacturing di Power Mill, jadi semuanya otomatis menggunakan, makro dan juga, automation. Nah, dari sini kita masuk ke MPP Argichar Mill untuk pembuatan, transfer dari PowerShip truth data ke dalam, EDM. Nah, tinggal kita transfer ke dalam mesin. Nah, ini otomatis dia akan menentukan produknya mana, elektrodnya mana, semuanya akan, secara otomatis. Nah, ini jumlah elektrodnya juga berapa, nah, dia akan otomatis. Nah, ini untuk proses, manufacturing, nah, dia menggunakan robot untuk, loading untuk materialnya, proses manufacturing, setelah proses selesai, si robot akan, mengambil part-nya, kemudian di CMM, automatic juga semuanya, single solution, tidak perlu kita menggunakan human, semuanya akan otomatis. Nah, setelah dari proses ini, nanti akan langsung masuk ke, mesin EDM. Nah, dia menggunakan base fit posisi, hasil base fit posisinya akan ditransfer ke mesin EDM. Nah, EDM-nya pun menggunakan robot, part-nya diambil, elektrodnya di-setting, kemudian langsung dia untuk proses, EDM. Jadi semuanya sudah secara automation dari mulai desain, manufacturing, sampai dengan, EDM prosesnya. Nah, ini sudah jadi part-nya, dia otomatis juga akan change untuk, proses calibration dan segala macam. Nah, oke, mungkin itu sedikit, pengenalan bagaimana kita bisa membuat complex shape dengan PowerShip dari mulai, preparation model, editing model, sampai dengan, desain mold maker, sampai dengan juga untuk, electrode solution, di mana semuanya bisa single solution menggunakan, Autodesk. Mungkin, seperti itu yang dapat saya sampaikan, kami kembalikan ke Bapak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Sarasto. Tapi saya sedikit ada pertanyaan boleh Pak ya? Boleh Pak. Oke, ketika ini pertanyaannya sedikit, kalau saya punya zaman dulu mungkin saya punya AutoCAD lah ya, AutoCAD yang versi lama. Nah, itu bisa diaplikasikan dengan PowerShip yang terbaru atau enggak dia punya? Mungkin, AutoCAD dan PowerShip itu sebenarnya sama-sama Autodesk, tetapi, beda segmentation. Nah, kalau AutoCAD dia hanya untuk, 2D, jadi untuk, drafting, gambar-gambar 2D. Nah, kalau untuk PowerShip ini lebih ke complex shape, bagaimana kita bisa membuat desain sebuah part, part otomotif, ataupun in-house, ataupun yang lain, nah itu bisa kita gambar. Nah, selain itu juga kita bisa, melakukan reverse engineering, copy. Jadi kita punya produk, kita scan, maka kita nanti akan dapat 3D-nya. Nah, setelah itu lanjut sampai dengan proses pembuatan mold. Cetakan untuk pembuatan plastiknya seperti apa, proses, manufacturing-nya dan proses EDM-nya. Oke, nah Gitu. kalau begitu, kalau untuk yang solusi ini yang PowerShip ini, mungkin untuk komputernya pun akan, dibutuhkan yang high end ya, Betul, ya? iya. Oke. Jadi ada standarisasi, minimal misalnya seperti workstation seperti itu, Pak. Iya. Nah, misalnya gini Pak, kalau saya, katakanlah saya sebagai orang awam ya, saya sebagai orang awam yang, mmm, mungkin sebagai IT biasa mungkin ya, Yes, bener. kemudian biasanya kalau yang sekarang IT itu adalah multifungsi, multi job. Iya. Akhirnya mau nggak mau dia harus mempelajari, PowerShip dan sebagai macamnya. Nah, trik atau best practice-nya dari Pak Sarasto mungkin ketika saya sebagai orang yang baru pertama kali ketemu dengan Iya. PowerShip, apa yang saya harus lakukan? Eee, sebenarnya nanti kita bisa support, misalnya Bapak membutuhkan training, itu pun nanti bisa langsung menghubungi kita di PT Digital Manufacturing Indonesia, ataupun bisa langsung kontak kita juga di, Digital Manufacturing Digital Strip
mfg.co.id. Nah, bisa langsung ke website kita ataupun bisa langsung ke websitenya Autodesk, di mana di situ banyak sekali tutorial-tutorial yang dapat diikuti. Jadi semuanya lengkap di dalam Autodesk ataupun bisa juga di YouTube juga sekarang sudah banyak, Pak. Iya, Oke. Nah, kalau yang sekarang Pak, yang di misalnya kalau, biasanya kalau dari company pengen melakukan sesi training biasanya ya. Biasanya, "Oh saya melakukan sesi training deh, saya in-house training," mereka datang ke, misalnya dari Pak Sarasto datang ke, company misalnya. iya, Itu, eee, untuk kota terdekat sendiri misalnya saya ada di Jakarta katakanlah, saya harus menghubungi kemana atau dengan iya. siapa? Betul. Untuk, kami PT Digital Manufacturing Indonesia, kita supply untuk, advance manufacturing ya, Pak, ya, dari mulai tadi Power Shape ataupun Power Mill ataupun untuk manufacturing yang lain, misalnya analisa mode flow, nah itu bisa langsung join kontak ke PT Digital Manufacturing Indonesia. Kita di BSD, Pak, tepatnya di Tangerang Selatan, di Ruko Golden Boulevard, Blok Q41 Tangerang Selatan. Selain itu misalnya itu untuk area daerah Jakarta dan sekitarnya. Misalnya Bapak ada customer yang di area wilayah timur, nah kita ada juga, kita ada kantor cabang juga di Surabaya. Tapi nanti bisa langsung kontak ke kami, nanti kita bisa sampaikan ke teman kita atau tim kita yang ada di Surabaya. Oke, berarti Ya, memang cukup cakupannya cukup, untuk di kota-kota besar sudah ada ya, Pak, ya? sudah ada, Pak. Oke. Bisa. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak, dari saya, Pak. Ketika Bapak memutuskan untuk, ikut mengisi acara ini terbersit pertama, kesan dan pesan apa sih, Pak, untuk ketika mengikuti acara ini untuk di Manufacturing Digital Hub? Kesannya apa dan kemudian pesan ke depannya apa? Karena acara ini akan selalu, tiap tahun mungkin akan selalu ada dengan teknologi yang cukup, diandalkan. Nah mungkin dari, Bapak sendiri mungkin boleh ada masukan, boleh silakan. Oke, sebelumnya kita sangat terima kasih kepada Aptiknas yang sudah memfasilitasi kita untuk proses di digital manufacturing di sini, terutama di acara, manufacturing pameran sekarang. Nah, kesan kita sih, kita ya terima kasih sekali karena kita bisa dibantu untuk bagaimana kita bisa sharing, teknologi, sharing knowledge, secara online di sini, secara langsung, ataupun dengan menggunakan media YouTube ataupun dokumentasi video. Kesan kita sih, cukup bagus untuk Aptingnas, mungkin lain waktu bisa ditingkatkan lagi, Pak, misalnya hall-nya lebih gede, Pak. Iya, lebih gede, kemudian ada panggungnya. Nah, akan menarik banyak minat di situ. Tapi sebelumnya dengan seperti ini pun kami sangat terima kasih dan kita sangat apresiatif untuk Bapak sekalian yang sudah, bekerja sama untuk membuat, eee, seperti ini. Mungkin seperti itu, Pak, dari saya. Oke, terima Ya, kasih Pak Sarasto untuk, paparannya dan sharing knowledge-nya ya, ya, baik. dari PT Digital Manufacturing Indonesia. Kita berikan big applause kepada Pak Sarasto dari Terima PT kasih. Digital Manufacturing Indonesia. Ya, makasih, selamat Terima sore. kasih Bapak.